Kamu mungkin pernah merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu tapi sulit menjelaskannya. Waktu berlalu begitu cepat sementara aku merasa berada di tempat yang sama seperti di lingkaran setan. Aku pun bertanya dalam hati kenapa bisa begitu. Ternyata jawabannya ada di kebiasaan kecil yang kita anggap sepele sehari-hari tapi diam-diam mampu menghambat dan bahkan menghancurkan masa depan kita. Kini aku ingin membagikan 5 kebiasaan sepele tersebut agar kamu bisa waspada dan menghindarinya sejak dini. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama. Kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya diselesaikan hari itu juga. Hal kecil yang seringkali kita abaikan. Aku dulu sering sekali menunda tugas sekolah atau kuliah sampai akhir waktu. Membiarkan tenggat waktu mendekat tanpa melakukan apapun terlebih dahulu. Rasanya senang sejenak karena kita punya waktu santai, tapi kita tidak sadar bahwa otak sebenarnya tertipu oleh rasa nyaman itu. Ketika kita menunda pekerjaan, otak melepaskan hormon kesenangan dopamin, seolah-olah otak kita diberi ganjaran untuk keluar dari tekanan sesaat. Padahal sebenarnya kebiasaan ini hanya memberikan umpan balik singkat. Saat tenggat waktu semakin dekat dan kita semakin panik, kadar dopamin di otak kita justru menurun, membuat kita kesulitan berkonsentrasi dan berpikir jernih. Habit loop ini bekerja ketika situasi tertekan menjadi pemicu, menunda menjadi rutinitas, sementara rasa lega semu menjadi hadiah yang membuat kita terus mengulanginya. Akibatnya, kualitas pekerjaan menurun karena waktu terbatas dan kita terburu-buru. Kamu mungkin merasa bahwa menunda tidak masalah, tapi lambat laun kebiasaan sederhana itu justru menghancurkan kedisiplinan dan momentummu. Selain itu, kebiasaan menunda juga punya dampak negatif, jangka panjang yang lebih luas dari sekadar kualitas pekerjaan. Perlahan tapi pasti, hal ini dapat merusak kepercayaan diri dan citra diri kita, seakan-akan kita tak mampu memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Rasa bersalah dan tekanan yang terus menumpuk dapat menjadi sumber stres, kecemasan, dan overthinking, sehingga pikiran lebih sulit untuk tenang dan kreatif. Dengan belajar melawan siklus menunda, mulai dari hal-hal kecil, kita dapat melatih diri lebih disiplin, lebih mampu mengelola waktu, dan lebih siap menghadapi tantangan, sehingga kualitas hidup juga turut meningkat. Selain kebiasaan menunda tadi, adalah kebiasaan terlalu sering memainkan ponsel atau berselancar di dunia maya berjam-jam. Aku pernah beberapa kali membuka Instagram hanya untuk mengecek satu hal, lalu tak sadar sudah sejam lebih tenggelam dalam konten tanpa arah yang jelas. Rasanya ringan karena kita mendapat hiburan instan, tapi otak kita sebenarnya sedang terjebak dalam lingkaran dopamin. Tiap kali muncul notifikasi, otak melepaskan dopamin yang membuat kita ingin terus menggulir layar sampai selesai. Habit loop ini membuat kita sulit berhenti karena setiap konten baru terasa seperti kejutan yang memberi semangat sesaat. Sementara itu, kebiasaan membuka ponsel sebelum tidur mengacaukan ritme alami tidur kita, membuat kita sulit tidur nyenyak dan bangun tanpa energi. Bahkan secara kognitif, paparan layar terus-menerus dapat mengurangi konsentrasi dan memori karena otak kita terus menyesuaikan diri dengan rangsangan instan. Kamu mungkin merasa main ponsel itu tak masalah karena kamu sudah terbiasa, tetapi lama-kelamaan produktivitasmu menurun dan waktumu habis sia-sia. Bukan hanya produktivitas yang terancam, tapi juga kualitas hubungan dan interaksi sosial kita. Karena terlalu asik dengan layar, kadang kita melupakan momen penting bersama keluarga, teman, atau orang-orang yang ada di dekat kita. Komunikasi tatap muka jadi lebih jarang, pertemanan lebih dangkal, dan perasaan kesepian lebih sering melanda. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat memengaruhi kemampuan emosional dan empati, sehingga hubungan manusia menjadi lebih renggang. Dengan belajar untuk lebih bijak menggunakan ponsel, misalnya dengan menetapkan waktu bebas gadget atau mencari kegiatan lain yang lebih bermakna, hidup kita akan lebih seimbang, lebih dekat, dan lebih manusiawi.
Kebiasaan ketiga muncul ketika stres melanda, yaitu beralih ke pelarian instan yang tidak sehat seperti melahap makanan cepat saji, minuman manis, atau menonton film tanpa henti. Aku ingat dulu setiap kali aku merasa sedih atau tertekan, aku seringkali langsung membeli junk food untuk menghibur diri. Tubuh memang akan mendapat rasa puas sejenak karena gula dan lemak dalam makanan itu memicu otak melepaskan dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang. Namun kepuasan itu hanya sementara, bahkan setelahnya kita justru merasa lebih letih. Selain itu secara kognitif, konsumsi berlebih makanan tak sehat, membuat konsentrasi dan memori menurun sementara hormon stres bisa meningkat. Pelarian instan lain seperti scrolling berita negatif di media sosial yang sering disebut doom scrolling juga malah menambah stres dan kecemasan. Akhirnya kita tak menyelesaikan masalah apapun, justru menumpuk beban di pikiran dan tubuh kita. Kamu mungkin berpikir pelarian itu wajar, tapi sesungguhnya kebiasaan kecil ini dapat menumpuk masa depan negatif untuk dirimu. Bukan hanya kebiasaan fisik saja, pola pikir kita pun bisa menjadi musuh tak terlihat. Pola pikir negatif yang kita tanamkan tanpa sadar, misalnya meremehkan diri sendiri, selalu merasa pesimis, atau terlalu sering membandingkan pencapaian dengan orang lain. Aku dulu sering berpikir bahwa apa yang kulakukan tidak pernah cukup dan mengomel terus-menerus tentang kekurangan diriku. Ketika kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain, otak kita cenderung melepaskan hormon stres yang membuat kita merasa kurang percaya diri. Dari sisi ilmiah, hal ini juga berbahaya karena bias negatif di otak memperkuat pola itu dan melemahkan kreativitas serta ketangguhan mental. Sebaliknya, orang yang sering berpikir positif lebih tahan menghadapi rintangan, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan semangatnya tidak mudah padam. Jadi hindari kebiasaan kecil ini karena perlahan-lahan kebiasaan berpikir negatif dapat memadamkan semangatmu dan memperlambat langkahmu meraih impian. Kebiasaan yang sering diabaikan adalah tidak menabung atau mempersiapkan masa depan secara finansial. Aku pernah berpikir masih muda nanti saja menabungnya, yang penting sekarang senang dulu. Memang menyenangkan melihat saldo menipis karena belanja, tapi sebenarnya setiap kali kita membeli sesuatu, otak kita mendapatkan sedikit dopamin sebagai hadiah instan. Kebiasaan boros itu menghancurkan kemampuan kita untuk menunda kepuasan jangka panjang. Dari sisi sains, orang yang mampu menahan diri dan menunda kepuasan seperti menunda membeli gadget baru demi menabung, cenderung lebih berhasil di masa depan karena prefrontal cortex di otak mereka terlatih dengan baik. Bayangkan jika setiap bulan kamu menabung sedikit saja, masa depanmu akan lebih aman. Sebaliknya, jika terus-menerus boros dan mengabaikan tabungan, masalah keuangan tanpa sadar bisa menghampiri. Kebiasaan sepele ini ternyata dapat menentukan apakah kita punya keamanan finansial atau tidak. Sekarang kita sudah membahas kelima kebiasaan sepele tadi, masing-masing tampak ringan tapi punya dampak besar di masa depan. Setelah mendengar ini, tanyakan pada diri sendiri kebiasaan mana yang sering kamu lakukan selama ini. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jika setiap hari kita mengikis sedikit demi sedikit kebiasaan buruk, masa depan dapat berubah lebih positif. Aku berjanji akan mulai memperbaiki kebiasaanku sendiri dan aku yakin kamu juga pasti bisa melakukan hal yang sama. Jadi ayo mulai sekarang ubah kebiasaan kecil itu menjadi kebiasaan baik untuk masa depan yang lebih cerah.